Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Bu Priska, ada apa nih? Kok Oh, nggih. lagi suntuk atau gimana nih? Nggih, bagaimana kabarnya jenengan Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Pripun Nggih. niki kok ketingale kelihatannya jenengannya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nggih Pak, ini loh saya di sekolah itu ada masalah di kelas ya khususnya. Karena saya ini sedang mengajar di kelas 2. Jadi di sini itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ada satu siswa saya ini yang mempunyai masalah dalam penerimaan materi yang saya sampaikan karena mengingat siswa satu saya tadi itu belum bisa membaca dan menulis. Jadi saya itu masih eh, perlu angan-angan bagaimana cara yang terbaik untuk solusi terbaik dari masalah ini, Pak. Nggih. Sekarang yang kita bahas karena kita coaching ini nggih. Jadi Nggih. yang kita bahas sekarang ini apa sih tujuannya Bu Priska atau apa yang ingin Bu Priska capai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, jadi tujuan saya ingin agar setiap siswa itu dapat belajar sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Lah, namun saya itu merasa sulit, Pak, karena menyesuaikan materi untuk satu siswa dengan siswa yang lain. Nggih, 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 nggih. Sekarang hambatan yang paling Bu Priska rasakan dalam menyesuaikan materi untuk satu siswa ini, nopo? Ya, saya itu perlu waktu yang banyak, Pak, sebenarnya, nggih. Karena waktu saya di kelas itu sangat terbatas dalam membimbing siswa satu ini, jadi perlu ada waktu tambahannya. Dan selanjutnya saya juga butuh kerjasama dengan orang tua wali demi kemajuan siswa tersebut. Wah, bagus Bu Priska. Nggih. Nah, saat ini rencananya jenengan, rencananya Bu Priska sendiri, langkah apa yang akan jenengan ambil untuk menghadapi terutama di kerjasama dengan orang tua wali murid ini tadi? Nggih, saya pikir saya perlu menambah jam belajar di luar sekolah seperti les nggih. Jadi setelah sekolah satu siswa ini saya dampingi untuk les untuk tambahan belajar. Eh, dan saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut tentang perkembangan anak tersebut gitu, Pak. Wah. Terus saat ini rencananya jenengan melakukan aksi apa untuk memastikan, untuk memastikan rencana jenengan ini berjalan dengan baik niku napa nggih? Ya, yang pertama, saya itu akan menyusun jadwal les atau jam tambahan supaya orang tua itu ngerti kenapa kok anak ini belum pulang gitu. Jadi saya ngabari orang tua karena anak ini perlu ada bimbingan, jadi saya akan membuat jadwal les dulu. Terus bekerja sama dengan orang tua, artinya saya sebagai guru di sekolah jadi mendampingi siswa saya ini untuk belajar di sekolah. Nah, di sini juga saya itu perlu bantuan orang tua karena mereka juga harus mendampingi anak tersebut untuk belajar di rumah. Jadi kita itu butuh kerjasama yang baik. Nah, di sini eh, saya juga akan berdiskusi juga dengan teman sejawat saya yang mempunyai kasus yang sama, Pak. Jadi saya membutuhkan solusi dari mereka bagaimana saya bisa eh, mendidik anak ini supaya bisa membaca dan menulis. Fokus saya hanya itu, Pak, sekarang karena siswa saya kelas 2 nggih. Nggih, 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 nggih. Nggih. Ya, kalau dilihat dari semuanya, nggih, alhamdulillah. Saya yakin kok jenengan punya kapasitas untuk mengatasi ini. Jadi dilihat dari langkahnya juga sudah sangat positif, sumber daya jenengan juga, lingkungan jenengan juga mendukung. Jadi saya pikir tidak perlu ragu lagi dalam artian untuk masalah ini saya kira easy buat jenengan. Nggih. Alhamdulillah, Pak, kalau gitu nggih. Saya juga butuh dukungan dari panjenengan. Ya, terima kasih, Pak. Saya Oke. akan coba memberikan yang terbaik demi kemajuan siswa saya ini. Oke, siap, siap. Oke. Oke, saya kira itu Ibu untuk coaching kita sore ini. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu atau apa yang Ibu Alhamdulillah, rasakan nggih. dengan Alhamdulillah, nggih. coaching kita ini? Oke. Nggih. Alhamdulillah saya lega dan berterima kasih karena uh, dari coaching ini saya bisa mengerti dan
lebih paham dalam mencari solusi untuk siswa saya tersebut, Pak. Terima kasih atas bantuan dari jenengan juga. Yes, siap Ibu, sama-sama. Saya percaya kok jenengan bisa. Kemudian jangan ragu juga untuk mencari bantuan jika diperlukan. Nggih. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi coaching-coaching berikutnya Ibu. Nggih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Priska. Pripun kabare? Alhamdulillah, selamat sore Pak. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Nggih, sebenarnya ini saya ada sedikit masalah Ibu. Jadi saya bingung Aduh, nggih. dengan Masalah apa nggih, Pak? niki penyaluran tenaga kerja, penyaluran kerja Ibu, tepatnya untuk alumni SMK saya. Jadi saya masih belum yakin apakah mereka itu siap menghadapi dunia kerja atau tidak. Oh gitu, nggih nggih nggih. Lah, jadi kita sedang membahas tentang masalah penyaluran kerja untuk alumni SMK nggih, Pak? Nggih, Ibu leres. Nggih. Eee, lah di sini mari kita fokus, Pak, pada pemahaman situasinya dulu. Bagaimana penyaluran kerja untuk alumni SMK biasanya dilakukan oleh Pak Slamet? Saya pengennya itu mendapatkan wawasan Ibu atau pengetahuan tentang bagaimana saya bisa lebih efektif menyiapkan alumni saya untuk menghadapi dunia kerja. Karena saya merasa tanggung jawab untuk memberikan bekal mereka, karena saya kan ngajarnya di kelas 3, otomatis anak-anak tanya kerjaan pun ke saya. Cuman nanti masalahnya kan dek siap ndaknya mereka itu tadi. Mmm, jadi tantangan dalam penyusuan mereka dalam dunia kerja nggih, Pak? Nggih. Nggih lah, di sini bagaimana rencana Pak Slamet dalam meningkatkan penyaluran kerja alumni nanti, Pak? Biasanya setelah mereka lulus, saya itu koordinasi dengan beberapa perusahaan ataupun bengkel-bengkel, Bu, terkait untuk menyalurkan mereka. Namun beberapa alumni itu kadang masih sudah dapat kerja, nggih. Itu masih sulit atau memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri. Jadi ada yang nggak kuat dengan pekerjaannya lah, atau ada yang nggak begitu kompeten dengan pekerjaannya lah. Jadi kurang kurang bisa menerima kalau tuntutan pekerjaan itu banyak beda dengan sekolah. Nggih. Terus bagaimana dengan keterlibatan alumni dalam proses ini, Pak? Apa ada cara untuk lebih mendengarkan dan melibatkan mereka lagi dalam kegiatan tersebut? Saya sudah nyoba Bu. Jadi dalam artian saya coba kombinasi antara pembelajaran teori. Jadi contohnya nih kalau di praktek kewirausahaan kan secara teori kan ada, kemudian secara prakteknya juga ada. Tapi ada beberapa hal yang memang harus saya sempurnakan. Gitu. Nggih nggih nggih. Sudah sangat baik nggih Pak Slamet lah. Ya, alhamdulillah. Sekarang rencana jenengan itu kapan Pak nggih dalam mengimplementasikan tindakan tersebut? Ya itu tadi Bu. Jadi untuk rencana saya pertama kan memberikan pembelajaran dulu secara teori kepada anak-anak. Tapi diimbangi. Mungkin kalau apa istilahnya selalu teori saja, saya akan ditinggalkan oleh siswa saya karena mereka bosan. Jadi saya lebih ke selang-seling. Jadi dalam 2 minggu ini mungkin 1 minggu untuk teori, kemudian 1 minggunya lagi untuk praktek wirausahanya mereka. Nggih nggih, betul Pak. Jangan lupa nggih untuk memonitor dan mengevaluasi hasilnya. Kita bisa mencari waktu untuk update dalam beberapa minggu ke depan. Nggih, 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 Bu. Siap, siap. Nggih. Bagaimana perasaan jenengan Pak setelah sesi coaching ini? Nggih, alhamdulillah saya punya gambaran untuk bagaimana merencanakan tindak lanjut dari pembelajaran saya, terutama untuk menyiapkan siswa SMK ini yang nantinya akan lulus untuk bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerjanya yang nanti. Saya kira itu Ibu, jadi dalam artian nggih matur suwun sekali karena panjenengan sudah membuka atau istilahnya menggali potensi saya yang tadinya saya masih ragu, saya alhamdulillah sudah bisa mengatur alur
mulai dari mana, bahkan sampai dengan tindak lanjut seperti apa yang akan saya lakukan. Nggih, alhamdulillah. Saya sangat mendukung program dari Pak Slamet ini. Semoga rencana jenengan berjalan dengan lancar dan berhasil membawa putra-putri siswa SMK panjenengan untuk eh, memperoleh lapangan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Nggih, Amin, amin Ibu. Terima kasih Bu Priska. nggih, sami-sami.